Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Irma dan juga Miss Wiwi yang telah memberikan waktu dan kesempatan hari ini. Selamat siang Bapak Ibu. Kita berada di VCT Jabar Batch 6 dan kita berada di sesi yang kelima. Hari ini saya ingin mencoba sharing dengan Ibu semua, yaitu tentang mengaplikasikan Google Slide untuk keperluan mengajar. Pasti di masa yang sekarang, di mana kita berada pada endemi corona yang sudah meluas, sekolah semua terpaksa menggunakan Google Classroom atau pembelajaran jarak jauh ya. Platformnya tentu beraneka ragam, tetapi yang mungkin yang sekarang paling umum digunakan adalah yang Google Classroom. Nah, salah satu bagian dari fitur yang ada di Google ya, itu adalah Google Slide. Nah, Google Slide ini bisa juga digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, dan ini cukup menarik karena dalam Google Slide itu kita bisa real time dengan anak-anak kita. Artinya dalam satu kertas kita bisa, atau dalam satu slide kita bisa berkolaborasi langsung dengan anak-anak. Nah, bagaimana caranya kalau kita menggunakan aplikasi Google Slide ini untuk mengajar? Nah, yang akan saya sampaikan hari ini, ruang lingkupnya adalah deskripsi, itu sekilas tentang Google Slide. Kemudian kedua, tata cara mengakses dan membuat Google Slide, dan yang ketiga, kolaborasi dengan Google Slide. Pasti kita sudah akrab dengan platform sistem di Google. Yang pertama ada Gmail sebagai platform untuk email, kemudian ada Google Drive, yaitu penyimpanan yang berbasis cloud gratis, kemudian Google Docs. Ini untuk perangkat lunak pengolah kata yang populer. Kemudian juga ada Google Sheet untuk semacam fitur built-in, dan juga ada Google Slide. Nah, Google Slide adalah tools presentasi yang memungkinkan kita untuk presentasi secara online dan offline. Nah, perangkat lunak ini digratiskan itu sejak 2012, karena sebelumnya adalah aplikasi berbayar dari Google. Kemudian yang keunggulan dari Google Slide adalah pilihan yang tidak ada biaya, kemudian ada real time editing. Dengan Google Slide, versi dan presentasi online Anda akan selalu terbarukan, jadi tidak perlu kita mengklik untuk menyimpan atau menggunakan save as biasanya ya. Kita tidak perlu melakukan lagi karena secara real time dari Google Slide itu langsung menyimpan perubahan-perubahan yang kita lakukan dalam Google Slide yang kita buat. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi. Nah, kalau kita bekerja dengan tim, maka dengan Google Slide ini kita bisa bekerja bersama-sama. Semisal kita berempat atau berlima mungkin mengerjakan slide sebanyak 10, sehingga kita bagi-bagi, misalnya satu orang berdua, sehingga dalam jangka waktu yang cepat dalam kertas yang sama kita tidak perlu mengedit lagi, tapi semua orang akan mengakses ke slide yang sama atau ke dokumen yang sama. Nah, ini tentu sangat memudahkan dan menyingkat waktu. Kemudian sharing dengan aman. Kemudian di situ ada revision history. Nah, ini yang tidak hanya otomatis menyimpan presentasi kita, tapi juga melacak versi terakhir dari presentasi. Jadi kita bisa mengecek. Nah, yang untuk guru-guru, revision history ini sangat bermanfaat karena kita bisa melihat siapa yang mengerjakan duluan, kemudian siapa yang mengerjakan terakhir, siapa yang mengerjakannya salah, dan kemudian siapa yang mengerjakannya benar atau menimpa pekerjaan temannya. Itu kita bisa lihat. Kemudian adanya compatibility dengan Google Slide, kita bisa mengimpor banyak slide dari perangkat lunak presentasi kita lainnya, dan juga kita bisa mengekspor presentasi kita ke dalam format lunak yang lain. Kemudian ada fitur profesional, ada ketersediaan template, dan juga ada online secara online publishing. Nah, ini saya mencoba mengambil data dan kita bandingkan antara PowerPoint dengan Google Slide. Jadi kalau softwarenya di sini di kolom yang pertama, kolom yang ini ya, ini kan ada 9 kolom. Nah, yang di 9 kolom ini kalau kita lihat
ini sebenarnya aspek-aspek yang kita coba perbandingkan, dan kemudian apa saja sih yang ada di PowerPoint dan bagaimana di Google Slide. Nah, untuk software yang terkait, kalau PowerPoint itu adalah merupakan bagian dari Microsoft Office 365. Nah, sedangkan Google Slide itu bagian dari paket Office Google Drive. Tentu ini penyilihannya berbeda. Nah, kemudian tipe export file, selain berbagi format PowerPoint dan Office, format ekspor yang bisa kompatibel dengan PowerPoint adalah seperti ini. Nah, tentu dengan Google Slide memang agak lebih sedikit ya ketimbang dengan PowerPoint. Nah, kemudian juga import audio. Ini juga bisa dilakukan di PowerPoint. Nah, kalau untuk di Google Slide saat ini belum ada ya. Jadi kita belum bisa menambahkan suara ya di sini. Kemudian ada kemudian animasi, di sini ada 50 efek. Nah, ini baru 15. Kemudian kolaborasi di PowerPoint 365 itu jika dibagikan disimpan di OneDrive. Kalau di Google mungkin disimpan di Google Drive. Akses offline-nya tentu ada. Nah, ini hanya bisa diakses online. Kemudian biaya harus untuk dibeli dari PowerPoint 365. Kalau di Google Slide itu gratis. Kemudian tersedia untuk MAC atau Mac ada di PowerPoint dan juga di Google Slide. Kemudian tersedia untuk PC, di keduanya juga ada PC, dan ditambah juga untuk Google Slide ada di cloud ya. Nah, ini ada fitur baru dari Google Slide, itu namanya project, ada di satu tempat atau project ya, ada apps script. Nah, ini ada yang baru di Google Slide ya. Jadi nanti kita bisa aplikasikan untuk pembuatan proyek ya, mengelola dan memantau proyek Anda. Mungkin untuk batasannya lebih jauh, hanya sekedar untuk mengajar misalnya. Kemudian cara mengaksesnya bagaimana? Yang pertama tentu kita buka tampilan Google. Nanti kita akan dapat seperti ini. Kita buka Google Drive kita. Nah, setelah itu ada di sini ya, ada slide nih. Ini kita buka. Nah, nanti kita seperti ini. Kalau kita klik itu ada new di sini Google Slide. Nah, ini langkah keduanya untuk mengakses ke Google Slide. Kemudian langkah ketiga nanti seperti ini. Nah, ini ada contrengan, di sini ada dibagikan untuk ditayangkan. Nah, ini berarti tampilan untuk pengaturan. Nah, revision ada di mana? Ini yang titik ini ya. Ini yang bagian ketiga, ini ada tempat untuk history revision tadi. Jadi kita bisa ngecek siapa sih yang terakhir mengakses data kita, dokumen kita, dan karena kan juga untuk mengakses itu kita juga meng-share dan juga mendata email-email mana saja yang bisa mengakses ke dokumen kita. Nah, untuk kolaborasi di Google Slide ya, yang pertama fitur kolaborasi Google Slide merupakan fitur terbaik dari Google Slide. Fitur ini merupakan aplikasi web mudah untuk mengundang orang lain bergabung dalam presentasi dan bekerja sama dalam waktu yang bersamaan, tak peduli dimanapun rekan kita berlokasi. Jadi ini kita bisa mengakses bersama-sama. Kemudian untuk kolaborasi kita tinggal klik tombol share, kemudian berwarna biru di sudut kanan layar, kemudian kita tuliskan berbagi dengan yang lain. Nah, link yang kita share itu yang akan diberikan kepada yang lain. Jadi ada share link, terlihat seperti rantai. Google akan membuat sebuah link, kemudian kita bagikan. Ada bisa dibagikan melalui email, dibagikan melalui Google, melalui Facebook, atau melalui Twitter. Kita juga bisa mengundang orang untuk berdokumentasi bersama dengan memasukkan alamat email. Jadi kita share untuk orang-orang yang bisa mengakses atau membuka. Nah, kalau untuk guru berarti kita membuat dulu Google Slide, kemudian kita bagikan untuk siswa kita, dan itu kita jadikan sebagai tugas atau sebagai pekerjaan. Nah, ada klik advance link bagian kanan di bawah link untuk melihat seluruh opsi berbagi ya. Nah, ini seperti ini Google sharing settingnya, link to share. Jadi ada tulisan seperti ini. Nah, kita mau link share ini untuk siapa ya?
Di sini tinggal anyone who has the link can view, misalnya siapa aja ya. Ini share linknya kita bisa melalui Gmail, melalui Google, Facebook atau Twitter. Nah ini link sharingnya mau seperti apa? Public on the web berarti secara umum, apa yang hanya punya link saja, atau spesifik orang saja. Nah ini kita shape ya untuk pengaturannya. Nah, step untuk real time teaching by using Google Slide. Jadi dalam Google Slide ini akan ada komunikasi antara siswa dengan guru, guru dengan siswa, atau siswa dengan siswa. Jadi kita bisa atur kolaborasi seperti apa. Yang pertama tentu kita harus menyiapkan slide untuk mengajar, kemudian mengupload slide di Drive, setelah itu share slide by email, jawab kepada siswa untuk membuka share link, membuat jadwalnya, kemudian share link slide kepada siswa, kemudian siswa mulai mengerjakan tugas dalam satu file, artinya mereka berkolaborasi, kemudian kita bisa cek history setelah mengajar. Jadi kita bisa lihat ya, jadi siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang mengerjakan duluan, siapa yang terakhir, atau siapa yang linknya itu hidup atau enggak, karena itu kelihatan, berarti kan itu bagian dari absensi ya. Nah kemudian di sini klik history yang tadi ya, ini yang tombol ketiga yang bilang kita bisa lihat sebenarnya dokumen kita sudah dibuka siapa aja gitu ya, siapa yang mengerjakan dalam dokumen yang sama. Kemudian kita coba misalnya di rumah nanti silakan dicoba untuk berkolaborasi untuk mengerjakan 20 lembar tugas secara bersama-sama melalui online di slide. Itu bisa dilakukan. Nah, saya akan menunjukkan cara untuk membuka Google Slide. Saya sudah menyiapkan materi yang saya akan tampilkan. Jadi sebentar, kita buka dulu Gmail saya. Bentar. Ini saya buka dulu Gmail karena saya mau buka Google Slide yang sudah ada dan sudah saya siapkan. Saya akan buka Drive saya. Ini yang di tanda titik 9 ini ya biasanya. Kemudian kita buka di Drive saya. Nah, kita lihat di sini. Masih loading. Nah, ini saya sudah siapkan. Ini ada slide yang sudah saya siapkan dan sudah saya share dengan murid-murid saya. Kita lihat siapa yang sudah mengisi, karena ini nanti ada, nah ini saya berikan fotonya. Kemudian selamat datang di kelas yang happy dan fun ya. Nah ini saya berikan contoh, ini kelas bahasa Indonesia. Nah silakan lengkapi ya, instruksinya adalah silakan lengkapi paragraf yang ada di slide 3. Siap, 1, 2, 3, waktunya hanya 5 menit karena kita sudah menjadwalkan ya gitu. Ini, nah ini sudah ada yang mengisi ya. Ini sudah ada yang mengisi nih ya. Ini seperti ini, kalau ada kosong-kosong. Nah, kita lihat di sini.
sini ada atur ulang jadwalnya, kemudian catatan pembicara, catatan audiens. Kita bisa melalui sesi baru, kita tanya jawab. Nah, ini di sini. Jadi lumayan banyak fitur-fitur yang kita bisa lakukan. Baik, kita kembali lagi. Nah, dari hal-hal yang tadi saya sudah sampaikan, tentu saja jika ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke, jika sudah tidak ada, nanti bisa disampaikan lagi. Baik, saya mohon waktunya dan terima kasih atas segala perhatian. Saya kembalikan lagi waktunya kepada Bu Irma selaku moderator dalam kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.